Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab MHMAG. Yang terhormat Kaprodi Bayung Gila Ramadan. Yang terhormat dosen pengampun Muhammad Arif Allah, ibu dan bapak kami, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nida Usaada dari Fakultas Usuluddin Prodi Isai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik sipil. Teknik sipil sendiri adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merancang pembangunan gedung dan instruksi termasuk masalah lingkungan untuk permasalahan manusia. Ruang lingkup yang dipelajari itu ada beberapa macam. Contohnya fisika, biologi, kimia, komputer dan selainnya. Yang di sini definisi atau rencana bangunan, masalah lingkungan dan ruang lingkup. Cabang-cabang ilmu sipil itu ada 6. Pertama, struktur, geoteknik, manajemen struktur, hidrogen, teknik lingkungan dan transportasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur. Baik, struktur itu biasanya mempelajari kekuatan dari materi yang digunakan untuk membangun materi bangunan, biasanya dari kayu, beton, baja dan lain-lain. Berarti itu struktur adalah pondasi awalnya. Yang kedua, geometri. Geometri itu mempelajari sifat-sifat tanah yang bantu menopang bangunan yang berdiri di atasnya. Jadi kalau mau buat bangunan itu harus dilihat dulu tanahnya itu basah apa enggak, kayak gitu. Yang ketiga, manajemen konstruksi. Di sini teknik sipil itu juga mempelajari manajemen, ada manajemen konstruksi juga, biar perjalanan dari awal hingga akhir itu berjalan dengan normal. Contohnya perizinan, waktu proyek, modal proyek, dan organisasi proyek dan lain-lain. Yang keempat, hidrologi, yaitu mempelajari tentang sifat-sifat air atau bangunan yang berada dalam air. Yang kelima, teknik lingkungan, yaitu mempelajari masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan. Contohnya pengolahan limbah, polusi udara, dan lain sebagainya. Yang keenam, transportasi, yaitu mempelajari transportasi perencanaan, misalnya pengaturan jalan, kekuatan jalan, dan pembangunan transportasi dan manajemen. Terus selanjutnya, perkembangan konstruksi. Di sini itu teknik sipil itu mempunyai suatu perkembangan konstruksi, perkembangan peradaban. Salah satu sejarah dengan perkembangan peradaban manusia itu berawal dari zaman batu sampai dengan zaman sekarang itu zaman modern. Dulu zaman modern itu ditandai oleh adanya prasasti, munculnya bangunan-bangunan seperti piramida. Dan sekarang kalau modern itu seperti adanya gedung pencakar langit. Konstruksi bangunan berarti suatu cara. Konstruksi bangunan sendiri itu adalah suatu cara atau teknik membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat awet, indah, dan fungsional dan ekonomis. Perkembangan teknologi konstruksi itu masuk ke sini. Perkembangan peradaban, syarat konstruksi yaitu kuat, fungsional, indah, ekonomis. Lanjut, yaitu jenis-jenis bangunan sipil. Salah satunya itu konstruksi pemukiman, konstruksi gedung, konstruksi rekayasa berat, konstruksi industri. Maksudnya konstruksi pemukiman itu seperti perumahan, kalau gedung-gedung itu seperti mal-mal. Konstruksi rekayasa berat itu seperti pelabuhan, bandara. Konstruksi industri itu adalah seperti bangunan pabrik-pabrik seperti Nestle, Universal, ya mungkin. Konstruksi pemukiman itu seperti
meliputi rumah tempat tinggal, perumahan, komplek, rumah susun, taman, kondominium atau pembangunan-bangunan dalam perdagangan itu. Terus konstruksi gedung itu contohnya seperti masjid, tempat-tempat beribadah. Kalau konstruksi rekayasa berat itu seperti bendungan, jembatan, bandara, stasiun. Kalau konstruksi industri itu seperti tempat pembuangan limbah yang dikelola menjadi uap. Seperti tempat penambangan, tempat pabrik. Nah, seperti itu. Dan lanjut next, sistem pembangunan. Definisi sistem pembangunan itu adalah suatu susunan bagian-bagian yang saling terhubung atau saling tergantung satu sama lain yang membentuk sebuah kesatuan kompleks yang berlaku satu fungsi. Sebuah hubungan dapat diartikan sebagai wujud fisik dari beberapa sistem dan subsistem yang saling berhubungan, terkoordinasi, terintegrasi satu sama lain sekaligus dengan wujud 3 dimensi serta organisasi spesialis secara utuh. Nah, lanjut. Sistem struktural. Sistem struktural adalah sebuah bangunan yang dirancang dan dikonstruksi untuk dapat menyongkong dan menyalurkan gaya gravitasi dan beban lateral ke tanah dengan aman tanpa melampaui beban yang diinginkan atau yang dapat diganggu oleh bagian-bagian sistem struktural sendiri. Jadinya sistem struktural itu yang menjadi penguat. Lanjut, bagian-bagian sistem struktural. Struktural itu ada bagi dua, struktural atas sama struktural bawah. Baik struktural bawah itu struktural yang berbentuk fondasi sebuah bangunan. Jadi struktural itu ada dua, atas sama bawah. Yang bawah itu seperti fondasi sebuah bangunan. Terus yang struktural atas itu seperti yang struktur gedung gitu ya, yang berada di atas muka tanah. Itu biasanya struktur atas itu ada di atas kolom, pelat, balok, dinding, geser, dan tangga yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Lanjut, sekarang akan saya menjelaskan tentang material struktur. Seperti satu itu struktur kayu. Jadi kayu itu juga dilihat kekuatannya, struktur baja, struktur beton, struktur kompositnya. Struktur komposit itu ya merupakan gabungan dari dua jenis material atau lebih. Pada umumnya yang sering digunakan adalah kombinasi antara baja struktural dengan beton bertulang. Jadi seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.